Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan bubuan. Cicin 2 ini masih bercerita tentang santet. Iri hati karena tidak mempunyai keturunan membuat seseorang buta hati dan menyantet sebuah keluarga. Tidak peduli walaupun keluarga itu dari adiknya sendiri. Akankah pelaku santet ini terungkap? Dan bagaimana nasib korban santet ini bisa bertahan? Langsung saja kita mulai rangkumannya. Film dimulai dengan bapak-bapak yang sedang berwudu. Selesai berwudu, dia menuangkan cairan asam ke dalam baskom yang kemudian membawa masuk ke dalam rumah. Terdengar suara teriakan wanita dan bayi yang menangis. Bapak itu keluar lagi dan menuangkan cairan asam yang kemudian dia minum. Hal itu mengakibatkan mulut serta tenggorokannya terbakar dan innalillahi. Siapakah bapak ini dan kenapa dia melakukan bunuh diri? Nanti kita akan tahu jawabannya. Berganti ke sebuah rumah. Di dalamnya terlihat seorang ibu yang sedang bermain dengan anaknya. Sang ayah yang bernama Adnan bekerja di sebuah hotel bersiap pulang dengan membawa sebuah hadiah. Sementara sang ibu, Hikran, tengah mengajak sang anak yang bernama Birol untuk bermain di dalam kamar. Birol pun sedang asik bermain. Hikran mengambil HP untuk menelpon Adnan dan mengatakan bahwa kuenya sudah siap. Hikran pun hendak menyiapkan teh untuk Adnan, tapi teh yang akan dia buat terjatuh. Hikran mulai membersihkannya. Terdengar suara lemari yang bergerak di kamar Birol. Ketika Hikran mendekat, lemari pun jatuh menimpa Birol dan innalillahi. 3 bulan kemudian, Hikran sedang membersihkan makam Birol yang sudah kotor. Di dalam rumah, Hikran membersihkan noda lemari. Adnan mendatangi dengan perasaan emosi berat karena istrinya teledor yang mengakibatkan anaknya meninggal. Sementara Hikran histeris di dalam kamar. Malam harinya Adnan yang bekerja di hotel pun sedih dan melihat video anaknya. Di rumah sendiri, Hikran mendengarkan suara ketukan pintu ketika membersihkan mainan Birol. Pintu dibuka, Adnan pun masuk dengan wajah yang cerah dan sangat berbeda. Mereka berdua duduk dan Adnan bercerita bahwa dia bertemu dengan kakaknya. Kakaknya sangat senang menamai anak mereka dengan nama yang sama, Birol. Tiba-tiba pintu kembali diketuk. Adnan menyuruh untuk membukanya. Ketika mendekati pintu, terdengar suara Adnan dari luar yang emosi. Hikran mengecek kursi dan Adnan sudah tidak ada di sana. Ketika dibuka pintunya, Adnan masuk dengan emosi tinggi. Jadi siapa yang di awal tadi masuk dan duduk bersamanya? Di hari berikutnya Hikran bercerita kepada Ainur. Dia menceritakan kejadian yang ia alami dan bercerita bahwa kakaknya Adnan sudah meninggal ketika Adnan masih sekolah dasar. Mereka menamai anaknya Birol untuk mengenangnya. Ainur pun menyarankan Hikran untuk menemui Hoja Abdullah dan menceritakan semuanya. Tapi Hikran menolak dan berpaling pergi. Malam hari, Hikran yang pulang dengan berjalan kaki mendapatkan gangguan. Dia melihat 2 orang memakai pakaian hitam dan menjatuhkan lemari. Ketika mobil lewat, mereka pun menghilang. Malam hari ketika tidur, dia melihat seseorang yang memakai baju hitam tengah mengeluarkan bayi dari perut orang lain. Salah satunya berkata, "Itu bayiku. Kembalikan bayiku." Hikran pun berteriak. Adnan yang masuk tidak melihat apa-apa. Scene berganti di dalam rumah ibu Hikran. Di sana terlihat nenek dan ibunya Hikran yang tinggal berdua. Kembali ke rumah Hikran, dia mencuci baju milik Birol. Mungkin karena kangen dengan anaknya. Adnan yang ada di dalam rumah pun diam dan sepertinya jarang berbicara dengan Hikran semenjak Birol meninggal. Hikran pun mengunjungi makam Birol. Di kuburan, Hikran kembali mendapat gangguan. Dia melihat 2 orang wanita menggunakan pakaian hitam dengan wajah yang menyeramkan. Sesampainya di rumah, Hikran menemui baju Birol yang dijemur sudah tidak ada. Hikran pun masuk ke dalam rumah dan membuka kotak yang ada di tengah, dan isinya berupa air berwarna merah dan foto Birol yang mengambang di atasnya. Hikran pun mengambil foto Birol dan sesuatu muncul seperti boneka mengambang di dalam kotak berisi air tersebut. Hari berikutnya Hikran dan Ainur pergi ke tempat Hoja Abdullah. Hikran masuk ke dalam ruangan dan di sana terdapat anak kecil yang duduk di pojokan. Hoja pun meminta Hikran untuk menuliskan namanya 3 kali dan menusuk jari guna mengoleskan darahnya ke atas kertas.
yang selanjutnya ditaruh di dalam gelas berisi air dan meminumkannya ke anak kecil tersebut. Hoja Abdullah pun membacakan ayat dan anak kecil duduk di depan Hoja. Terlihat anak tersebut adalah sebuah media untuk mencari tahu apa yang terjadi. Hoja pun mulai menanyakan beberapa hal kepada Hikran. Hikran pun menceritakan bahwa gangguan tersebut sudah ada dari dia masih kecil, dan ayahnya dulu meninggal bunuh diri meminum air keras waktu Hikran masih kecil. Terungkaplah siapa orang yang bunuh diri di awal film ini. Itu adalah ayahnya Hikran, tapi penyebab bunuh dirinya kita bahas nanti. Hoja pun menjelaskan bahwa Hikran mendapatkan kiriman santet 41 jahitan, dan yang menyantetnya adalah orang terdekat, antara saudara dari ayah atau ibu. Dan untuk mengeluarkan santet itu harus mengetahui siapa yang mengirimnya dan niat mengirimnya. Jika tidak berhasil mengetahui niat pengirimnya, maka santet itu sulit untuk dikeluarkan. Hikran yang menjahit di dalam rumah kembali mendapat gangguan. Kali ini dia melihat ibunya dengan wajah yang menyeramkan memotong lidah seorang wanita yang memakai baju hitam. Malam harinya Hikran pun pergi ke rumah ibunya yang ada di kampung lain. Hikran menceritakan keresahan yang ia alami kepada neneknya. Ibunya yang mendengar dari samping ruangan pun ikut menangis. Ketika tidur, ibu Hikran mengalami gangguan. Bantal yang ditidurinya mengeluarkan belatung dan coro. Di belakang ada dua wanita menggunakan baju hitam. Di sisi lain Adnan terlihat sangat frustasi dan depresi. Dia mendatangi kuburan Birol dan memutar video. Adnan pun melakukan bunuh diri di atas makam Birol dengan menembak kepalanya. Di sisi lain, Hikran pun pergi mencari rumah bibinya, Zehra. Ketika di perjalanan, dia diperingatkan oleh seseorang untuk tidak mendatangi rumah tersebut karena berhantu. Hikran yang sudah sampai depan rumah, dia melihat banyak sekali boneka yang tergantung di atas pohon. Dia pun masuk ke dalam. Pintu rumah tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan banyak barang yang bergerak. Hikran mendengar sesuatu dari dalam kamar. Selimut dari atas kasur bergerak. Ketika dibuka, ada boneka yang sudah kering di sana. Hikran pun mengambil dan pergi keluar. Dia kembali ke rumah ibunya. Di dalam kamar, dia melihat kembali boneka yang dia ambil dari rumah tersebut. Hikran mengalami mimpi buruk. Di sana pun ibunya pergi untuk membangunkan neneknya guna sholat tahajud. Tapi ibu Hikran mendapat gangguan suara dan penampakan dari adiknya dari dalam lemari. Siang harinya Hikran pamit pulang karena Adnan tidak bisa dihubungi. Dia mencari ke tempat kerja tapi tidak ketemu. Ketika mencari di dalam rumah, Hikran kembali mendapat gangguan. Di dalam kamar ada 3 orang memakai baju hitam dan nisan milik Birol ada di sana. Terlihat seseorang yang duduk di atas dan berkata, "Aku juga punya anak." Hikran pun lari keluar. Dia pergi ke tempat Hoja dan menunjukkan boneka yang ia temukan. Ketika dibuka, di sana ada mantra santet dan boneka tersebut sebagai medianya. Santet itu akan membuat penderitaan kepada keturunannya secara terus-menerus. Santet ini dibuat oleh saudara perempuan ibunya. Hoja pun mengatakan bahwa Hikran harus memberitahu ibunya karena santet ini akan menimbulkan penderitaan yang sangat menyakitkan. Tapi Hikran tidak mampu melakukannya karena akan membuat ibunya menjadi lebih sedih lagi. Di rumah ibunya, ibu Hikran tengah memberikan obat kepada nenek. Tiba-tiba sesuatu merasukinya dan membuat mukanya menjadi putih dan innalillahi. Neneknya pun keluar dari kamar tersebut. Sementara itu Hikran dalam perjalanan menuju rumah neneknya. Sesampainya di rumah, neneknya pun mulai cerita. Dan inilah penjelasan dari semua kejadian ini. Najmiyah ibu Hikran iri kepada Zehra karena mempunyai 2 anak perempuan yang bernama Gulbahar dan Gulizar. Ramazan, suami Zehra pun ingin mempunyai anak lagi. Mereka menginginkan anak laki-laki. Najmiyah memanfaatkan situasi ini untuk menipu Zehra adiknya. Dia mengatakan bahwa ibu mertuanya mempunyai mantra untuk anak laki-laki. Ramazan dan Zehra pun datang ke rumah mereka. Mereka mengira bahwa mantra itu adalah untuk mendapatkan anak laki-laki, tapi yang sebenarnya adalah santet yang akan menghabisi keluarga mereka sendiri. Neneknya pun menyuruh membawa boneka tersebut dan diletakkan di bawah bantal. Suami yang sudah dirasuki oleh jin jahat pun membantai keluarganya mulai dari kedua anaknya. Ramazan tidak bisa membunuh Zehra karena dia sedang sholat. Dia pun keluar dan membakar diri. Zehra yang selamat pun dibawa ke rumah Najmiyah. Di sana dia hendak melahirkan. Mereka bertiga pun memulai persalinan dan lahirlah seorang anak. Ya, anak itu adalah Hikran.
Zehra pun dibunuh dan anak itu dianggap anak dari Nejmiah. Jadi selama ini ibu yang dianggap oleh Hikran bukanlah ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya sendiri sudah dibunuh oleh Nejmiah ketika melahirkan Hikran. Nejmiah yang mandul dan tidak bisa memiliki anak pun iri kepada Zehra. Dan orang yang melakukan bunuh diri di awal film dengan meminum air keras adalah suami dari Nejmiah, karena sudah tidak tahan dengan ibunya yang menjadi dukun dan membunuh satu keluarga. Jadi sebenarnya santet itu dibuat oleh neneknya yang bertujuan untuk menghabisi keluarga Zehra beserta keturunannya. Dan keturunannya tinggal Hikran. Maka Hikran dari kecil sudah mendapatkan gangguan gaib. Hikran pulang ke rumah. Di sana dia melihat Adnan dengan wajah yang pucat. Dan terlihat juga keluarga yang sebenarnya dari Hikran. Dan film pun selesai. Di ending film ini dijelaskan bahwa Hikran tinggal bersama arwah Adnan dan Birol selama 2 bulan. Ya, itu tadi rangkuman film dari Sicin 2. Buat kalian yang punya pendapat sendiri silahkan tulis di kolom komentar. Secara garis besar film ini sudah menjelaskan dan tidak banyak pertanyaan yang muncul. Sicin yang seri 3 lebih jos lagi menurut saya ya.